Ada nggak? Ada nggak? Banyak orang yang kagak mau sholat. Ya, orang kagak mau sholat banyak sudah. Maka kewajiban kita kalau dia kagak mau sholat, maka pilih yang kedua, mau sholat atau disolatin. Bahkan kalau misal milih gitu ya, mau sholat atau disolat? Oh ya, bagus. Contoh ente, kalau ente mau disolatin mati maksudnya. Kalau mau disolatin mati sudah. Nah ini artinya saudara yang dirahmati Allah, ini penting untuk diingat sama kita bahwa sesungguhnya kematian itu sebagai nasihat yang berharga buat kita. Karena mati itu adalah perkara yang pasti. Jadi saya ingat juga nih pesan daripada ulama besar kita yang namanya Ibrahim bin Adham. Beliau itu termasuk ulama yang dimuliakan atau yang dibesarkan di kalangan tabi'in atau yang ditokohkan. Kalau menyebut kata Ibrahim bin Adham, beliau itu disebut sebagai ulama kibar tabi'in. Ya, ulama tabi'in yang ditokohkan. Yang ditokohkan itu namanya Ibrahim bin Adham. Kalau saya tanya, antum kenal Ibrahim? Kenal, Kang Cendol. Ibrahim bin Adham. Beliau orang yang luar biasa sudah. Kalau dalam riwayat nih, Ibrahim bin Adham itu keturunan raja, bapaknya raja sudah. Ya, hartanya melimpah di mana-mana. Tapi ketika dia mendalami ilmu tasawuf, mendalami ilmu Quran, mendalami ilmu-ilmunya Allah, maka segala pernak-pernik dunia dia tinggalkan, dia tanggalkan. Ya, warisan-warisan dari bapaknya dia nggak ambil, nggak mau dia. Karena itu semua dunia, dia cuma bawa baju doang di tubuhnya. Ibrahim bin Adham, kaya raya sudah, keturunan raja, dia nggak bangga dengan harta bapaknya. Nah, itu Ibrahim bin Adham. Sampai dia tinggalkan untuk dia berdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keseharian beliau itu kalau kemana-mana dia punya tas kecil di pinggangnya. Orang-orang semua bingung, ini tas kayaknya luar biasa, ya dalamnya. Kenapa? Karena dia kalau kemana-mana itu bawa tas, gak pernah tinggal tidur di bawah, mau ke kamar mandi di bawah, kemana aja dibawa. Sampai orang-orang bingung. Dan raja di Arab Saudi di tahun 413 Hijriah saat Ibrahim bin Adham menaikkan ibadah haji, ini sang raja ini bukan bakal kenal siapa yang mengenal Ibrahim bin Adham, anak raja di raja. Sekarang dia menjadi ulama, dia pergi haji dengan pakaian yang sederhana. Raja ini bingung, Ibrahim ini selalu bawa tas kecil dan gak pernah tas kecil ditinggal, kemana aja dibawa. Kecuali ketika tawaf dia tinggalkan tuh. Sang raja ini pengen ngeliat takut, apa sih dalam? Maka tiba-tiba bersamaan dengan itu teman sejawat Ibrahim bin Adham namanya Sufyan As-Suri, seorang ulama pergi haji bareng di tahun itu. Lalu dia kunjungi ke rumah raja sebagaimana Ibrahim kunjungi rumah raja itu. Lalu sang raja mengatakan, wahai Sufyan As-Suri, kau berteman dengan Ibrahim bin Adham. Maka kalau teman melihat barang teman, artinya sesuatu yang dibawa oleh teman, biasanya biasa saja. Kalau aku rasanya nggak mungkin, penasaran saja. Aku perintahkan kamu coba tengok tas Ibrahim bin Adham, dalamnya apa. Dia lagi tawaf, dia nggak bawa. Karena aku bingung, tidur di bawah, kemana aja dibawa. Karena tawaf dia tinggalkan. Nah, kesempatan, kalau mau buka, yang namanya tas itu, aku pengen tahu saja dalamnya apa. Nah, antum saudara, kalau ada orang kaya keturunannya banyak nih hartanya, kalau bawa tas kira-kira dalamnya apa? Duit. Apa lagi? Wah, cek ya begitu ya. Luar biasa. Saudara, masya Allah. Dibuka oleh Sufyan As-Suri, tas kecilnya itu ternyata pulungan tanah, tanah di bawah. Lalu kemudian Ibrahim dan selesai tawaf, melaksanakan ibadah haji. Maka saat itu Sufyan As-Suri mengatakan, wahai Ibrahim bin Adham, saya minta maaf, ya lancang kepada dirimu, tasmu yang kau tinggal itu
Aku buka karena lantaran sang raja ingin mengetahui apa dalamnya. Senyum Ibrahim datang. Aku nggak marah. Ya. Kau temukan apa di tasku? Hanya pulungan tanah. Itu yang kau bawa Ibrahim. Itu yang kamu tidak pernah tinggal. Kenapa sampai seperti itu Ibrahim datang? Sang raja pun geleng-geleng kepala. Apa yang jadi Ibrahim datang? Wahai Sufyan As-Suri, wahai raja, tahukah kamu? Kita tercipta dari tanah ini. Kita akan dikembalikan dan akan dikeluarkan dari tanah ini, dan kita akan dikembalikan satu waktu dengan tanah ini. Maka dengan aku membawa sekumpulan tanah ini, mengingatkan diriku bahwa aku kelak akan bersama, akan menyatu dengan tanah ini. Sekarang aku di atas tanah, nanti suatu ketika aku ada di dalam tanah. Minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum wa minha nu'idukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian Allah. Dari tanah kami keluarkan kalian, dan dari tanah kami kembalikan kalian satu waktu. Maka ini mengingatkan diriku bahwa aku selalu akan kembali ke tanah yang hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak sombong Pak, gak sombong karena kita bawa tanah. Makanya itu bisa ngamalin nih kemana-mana bawa tanah itu. Puluh-puluh tanah taruh di kantong itu. Amron tas boleh bawa. Ya, Amron lagi ngojek, bawa tanah Ron. Bawa tanah, masukin tuh di tas. Ingat, jadi kalau kita nyombong dikit ya Allah, gua bakal balik ke tanahnya. Begitu, luar biasa. Maka ada yang menarik perhatian kita dan menjadi pelajaran kita sekali. Ibrahim bin Adham ini pernah menyebutkan di dalam kalimat-kalimat nasihatnya, yang dia memberikan nasihat kepada murid-muridnya juga termasuk kita semua. Kata Ibrahim bin Adham, "Ma min sabahi illa ya'ti syaitan." Tidak ada satu pagi yang datang kepadaku kecuali setan melaknatku. Jadi pagi-pagi habis sholat subuh, Ibrahim bin Adham gak ada yang datang kecuali setan. Jadi setan ini ingin mengelabui Ibrahim bin Adham dan ingin mengajak Ibrahim bin Adham untuk mencintai dunia itu. Jangan dekat sama Tuhan, jangan dekat sama Allah. Bagaimana caranya nih? Siasat setan ini. Tiap pagi datang ke Ibrahim bin Adham. Kalau antum kan pagi-pagi datang ke tukang bubur ya. Jadi Ibrahim bin Adham setan yang datang Pak ya. Setan datang, ngapain tuh setan? Wa yas'aluni an thalathin. Tuh setan nanya sama saya 3 hal. Dia tanya saya 5 mancing. Dari pertanyaan setan ini dipancing Ibrahim bin Adham. Kira-kira jawabannya benar nggak nih? Jawabannya akurat kan dengan pikiran setan ini. Kalau jawabannya sesuai dengan pikiran setan, berarti gagal Ibrahim bin Adham dekat dengan Allah. Apa yang ditanya oleh setan? Yang pertama, setan bertanya kepada Ibrahim bin Adham. Apa katanya? Mada takul. Apa yang kamu akan makan? Yang kedua, mada talbas. Apa yang kamu akan pakai? Mada min air. Aina tasbur. Dan di mana kamu akan tinggal? Ini pertanyaan-pertanyaan dunia semua Pak kali ini. Kalau setan pikirannya, tapi Ibrahim bin Adham gak kalah setan. Ibrahim bin Adham justru mematahkan pikiran setan dan sesuai fakta di lapangan, bahkan sesuai dengan ayat-ayat Allah jawabannya. Ketika Ibrahim ditanya, "Mada takul?" Apa yang kamu akan makan? Ini semua dunia. Ada yang bilang, aku akan makan sate kambing, aku akan makan kebuli, aku akan makan nasi uduk, aku akan makan. Wah, semua itu berkaitan dengan perut. Tapi Ibrahim bin Adham jawabnya tidak. Langsung dipatahkan pikiran setan. Kata Ibrahim bin Adham, ketika ditanya, apa yang kamu akan makan? Aku lulu bawa. Aku akan makan kematian. Bingung setan, mati dimakan sudah. Ternyata ayat Allah bunyinya begitu. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernapas pasti merasakan yang namanya mati, mencicipi makan yang namanya al-maut. Dha'iq itu artinya merasakan, mencicipi makan kematian. Orang yang hidup satu saat akan makan kematian. Apa yang kamu makan? Aku akan makan kematian. Bengong setan. Makan mati sudah.
Makanya kalau aku kita ada punya atur nih, bang mau makan apa ini, mau makan mati, bisa teh. Bini bingung. Gue mau makan mati hari itu. Iya. Itu artinya apa Pak? Itu kematian itu adalah sesuatu makanan yang kita akan cicipi. Kita akan merasakan yang namanya Allah. Setan pun mau. Ibrahim bin Adam, gua mancing pertanyaan supaya dia makan ini makan itu, malah jawabannya makan mati. Bingung. Kalau antum ditanya oleh siapapun, kalau pengen iman antum kuat begitu. Ya, Abraham, hari makan apa kita hari ini? Makan mati. Itu aja beres. Ya, kalau ente jawab begitu kan, nggak bakal kenyang-kenyang, lapar terus. Ya, al-maut kematian kita makan. Oh. Nah, jadi Ibrahim bin Adam mengajarkan kepada kita bahwa kita kelak akan makan yang namanya kematian. Ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Lalu pertanyaan yang kedua, madza talbas, apa yang akan kamu pakai? Kalau Ibrahim bin Adam keturunan raja di raja, dia katakan aku akan berpakaian begini. Tapi Ibrahim bin Adam jawabannya mematahkan pikiran setan. Apa itu? Al-basul kafan. Aku akan pakai kain kafan. Jadi pakaianku adalah kain kafan yang bakal membungkusku terakhir berjumpa dengan Rabbku. Orang punya pakaian mahal berjuta-juta, ya, dia gak akan bawa mati, tapi kain kafan yang harganya mungkin bisa 400, bisa 600, bisa 700 tergantung dengan bahan pakaian tadi, ya, berdasar lengkap dengan wangi-wangiannya satu paket dan gitu. Kalau kita beli sengaja kain kapan aja itu berapa duit kira-kira? Kain kapan aja berapa? 300 beli ya? 400 beli kongnya teh 300an tuh teh 300 tuh teh 300 kain kapan tuh? Iya Kiai. Aku akan pakai kain kapan pembungkus kita yang nanti kita berjumpa dengan Allah. Gak bakal tuh pakaian jabatan kita pakai mau berjumpa dengan Allah. Nah, pakaian kiai begini gitu enggak. Kain kapan semua sama, betul. Makanya antum itu supaya ingat Allah. Kalau antum bisa beli baju-baju mahal, pakaian mahal, masa kain kapan gak bisa beli? Buat ngingetin kita bakal kesana. Jadi mulai besok ini ada nih jamaah ke Palmera atau kemana ke Celuduk tuh ya yang banyak jual kain kapan, beli kain kapan aja nih buat ngingetin kita. Jangan ngandelin RT, jangan, udah kita punya, beli kain kapan supaya kalau kita pulang ke rumah kita ya Allah, coba kalau lagi dipakai gitu ya, bisa begitu. Insya Allah bisa, insya Allah. Beli pakai kapan, lu sedengin dulu, kalau udah beli lu sedengin. Jadi coba yang suka mandi jenazah siapa di sini? Yang suka mandi jenazah siapa di sini? Yang suka pakai kain kapan jenazah di sini siapa? Nggak ada. Antum nggak bisa mempersat belajar. Kalau ente enggak, kalau ente mau kalau ngajarin, pertama kali ente belajar pakai ente. Ente pakai belajar kita belajar. Biar dia ingat sama Allah, dia juga ingat sama Allah, pakai ya supaya ingat saudara. Masya Allah, itu kan kapan. Jadi jangan ente pikir bahwa itu kan nanti kalau udah mati. Oh jangan, hidup aja harus punya. Iya. Ini saya udah punya, kalau bisa ditaruh dong. Saya apa sih buat ingetin kita, mah kita bakal sono. Iya, begitu ditaruh lagi enggak, setaruh paling atas. Tujuan supaya ingat. Ini kalau lagi sudah sedikit, dia bakal mati. Negari itu sama lagi. Kalau bini galak, udah kasih kayak kapan aja teh, lu bakal mati gitu. Masya Allah, ya. Ini saudara. Untuk ingetin kita kayak kapan. Terakhir. Pertanyaan setan yang terakhir ayat tersebut. Di mana kamu akan tinggal? Askunu fil qabri. Aku bakal tinggal di dalam kubur, bukan di rumah mewah. Kubur itu merupakan rumah kita yang nanti kita bakal tempatin. Ya, berapa meter tuh kubur? Ya 1 kali 2. 1 kali 2.
Biar kata tuh tanah kubur adat di mana tuh yang mahal punya itu? Di mana tuh? Rawang apa namanya itu? San Diego. Biar kata itu mahal, mau miliar, tetap malaikatnya sama. Iya, kali di Sodoma namanya mahal, malaikatnya ditatar dulu baik-baik, nanya juga sama. Malaikatnya sama. Nggak, iya nggak bisa disogok, kalau lu bisa disogok. Nggak bisa disogok. Masya Allah. Ya, kita bakal tinggal di kuburan, saudara. Tuh ingat-ingat kuburan tuh rumah kita juga. Makanya kalau ente lihat pekarangan kuburan tuh, ingat ya Allah, kita bakal ke sono. Begitu. Jangan rumah aja kita ingat, rumah kita loh yang kuburan ingat. Ya. Makanya kita sekarang, kita boleh kabling pesan. Boleh pesan. Boleh, nggak apa-apa, itu mengingatkan bahwa kita bakal tinggal di dalam buku Masya Allah, luar biasa. Ini tiga nasihat. Pertanyaan saya